Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial cara membuat soal atau latihan atau materi dalam bentuk Google Form. Yang perlu kita siapkan yaitu materi atau soal. Di sini saya sudah siapkan. Saya buka dulu di dokumen materi soalnya, misal tentang latihan prosedur teks. Kita buka. Nah, kalau sudah terbuka, nanti biarkan terbuka. Lalu setelah itu pastikan internet lancar. Kemudian buka browser Chrome. Nah, pastikan di situ sudah ada akun yang ini. Kalau belum, login dulu. Oke. Langkah pertama, kita bisa ketik di sini google.com. Bentar. Nah, pada bagian ini yang bintik-bintik di sini kita klik, ada aplikasi apa saja. Nah, di situ ada bagian dokumen, kita pilih dokumen. Kalau buka lagi, nah di bagian dokumen kita pilih lagi yang garis 3, lalu kita pilih formulir. Kemudian buka Google Formulir. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita buka lagi browsernya, lalu kita langsung ketikkan google.com/form, lalu enter. Nah, itu kita akan langsung diarahkan ke Google Formulir. Selanjutnya, setelah terbuka halaman seperti ini, lalu kita tambahkan formulir tanpa judulnya, kita klik. Nah, lalu kita edit, kita beri judul, misal latihan prosedur teks prosedur. Lalu di deskripsinya kita isi kelas 9 SMP Negeri 1 Cijati. Nah, setelah itu kita ke pengaturan dulu. Pengaturannya ada yang di bintik 3 di sini. Kita klik di sini, klik, lalu kesetelan. Karena ini ditujukan untuk soal, untuk ulangan, maka kita akan jadikan ini sebagai kuis yang nantinya siswa akan mendapatkan informasi skor yang didapatnya. Nah, di bagian setelan tadi di sini, kesetelan, kita geser kanan, lalu ada bagian kuis,
kita checklist, jadikan ini sebagai kuis. Lalu setelah itu kita checklist lagi di yang bawah, jawaban benarnya kita uncheck supaya siswa tidak tahu jawaban yang benarnya. Lalu nilai poin kita aktifkan, pertanyaan tak terjawab kita aktifkan juga. Nah, di bagian ini, bagian nilai, jika kita pilih segera setelah setiap pengiriman, itu siswa tidak membutuhkan alamat email. Namun jika kita aktifkan yang nanti, maka siswa akan diminta email. Maka kalau tidak punya email, dia tidak akan bisa masuk. Nah, maka kita checklist segera setelah setiap pengiriman agar lebih mudah. Di bagian presentasi kita ada beberapa opsi untuk tampilkan status progres. Nanti di bawahnya akan ada ini untuk acak urutan pertanyaan, ini untuk tanggapan lain. Yang tanggapan lain kita uncheck. Nah, nanti setelah selesai siswa menjawab, kita akan tambahkan pesan apa di sini. Kita tulis misal terima kasih, selamat Anda telah menyelesaikan latihan ini. Terima kasih. Lalu di bagian umum, di sini kalau kita checklist kumpulkan alamat email, maka siswa kalau tidak punya email tidak akan bisa masuk. Sama juga yang batasi ke satu tanggapan, maka itu diwajibkan email. Itu, maka kita tidak usah checklist. Lalu setelah selesai kita simpan. Nah, lanjut lagi. Tadi di bawah judul kita akan isi, biasanya yang pertama itu kita kasih nama. Kalau nama, nanti jawabannya di sini jenis jawaban adalah berupa jawaban singkat, pilihnya. Nanti anak akan jawab langsung. Nah, untuk kunci jawaban ada di pojok kiri, tanda checklist. Kita klik. Kalau ini berupa pertanyaan yang berbobot, maka poinnya kita tambahkan. Kita isi poinnya. Namun jika pertanyaannya tidak berbobot nilai, maka kita tidak usah menambahkan kunci jawaban. Kita langsung saja. Nah, setelah nama, lalu kita tambah lagi kolom kelas. Kita ada di pojok kiri bawah ada tanda tambah. Nah, maka akan muncul kolom baru. Kita isi dengan kelas. Untuk kelas kita bisa menggunakan pilihan ganda atau kotak centang. Maka di sini kelasnya kita pilih opsi anak-anak 9A, lalu selanjutnya 9B, 9C, lalu 9D. Nah, selesai. Itu bagian pertama, identitas nama sama kelas. Jangan lupa di bagian bawahnya yang wajib diisi itu diaktifkan supaya berwarna ungu. Kalau tidak diaktifkan, nanti siswa bisa melewat pertanyaan tersebut.
Nah, lanjut lagi. Setelah selesai bagian identitas, maka kita tambah bagian di pojok kanan bawah, ada kotak 2. Nah, bagian 2 ada misal ada bagian pilihan ganda, bagian 1 nanti ada lagi bagian esai. Misal di sini adalah pilihan ganda, kita kasih judul pilihan ganda. Di deskripsi atau petunjuknya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, lalu setelah itu kita buka soal yang sudah kita ketik. Nah, ini formulirnya, ini soal yang kita ketik tadi yang sudah dibuka di awal. Nah, kita tinggal copy paste. Nah, misalkan ini petunjuknya ada dari sini, kita drag sampai bawah. Nah, kita salin. Kalau kita buka lagi formulirnya, nah di bagian ini kita akan tambahkan subjudul. Subjudulnya ada di bagian bawah, di sini, bagian bawah huruf T, kita klik T. Nah, di sini misal judulnya tadi itu apa ya, oh iya, ini the table is for question. Nah, yang ini kita salin, lalu kita tempel di sini, tempel. Lalu setelah itu kita masuk ke deskripsi. Di bagian deskripsi kita salin lagi yang teksnya, salin, tempel di formulir. Nah, setelah itu kita perbaiki. Tadi ini nomornya hilang, kita kasih nomor lagi, nomor 1, lalu nomor 2, lalu nomor 3, lalu nomor 4, selanjutnya nomor 5, selanjutnya nomor 6, selanjutnya nomor 7, terakhir nomor 8. Nah, teksnya sudah tersalin di Google Form. Lalu kita sekarang tambahkan pertanyaan, klik tambah. Nah, klik tambah. Pertanyaan pertama, kita buka lagi dokumennya, kita salin pertanyaan pertama, what kind of the text is above. Kita salin, kita tempel lagi ke sini. Lalu tadi karena pertanyaan berupa pilihan ganda ini sudah pilih.
kita buka lagi dokumen, kita pilih yang pertama, yang A, salin. Nah, di sini tempel. Dan selanjutnya salin lagi, tempel, lalu salin lagi, tempel lagi, nah selesai pertanyaan pertama. Lalu kita tambahkan kunci jawaban karena ini sudah masuk ke pertanyaan berbobot. Berapa bobotnya itu terserah kita, ibu bapak yang akan memberikan bobotnya. Yang penting yang mudah dihitung nantinya. Misal saya berikan di sini bobot nilainya adalah 5. Nah, lalu setelah itu pilih jawabannya yang tepat itu yang mana. Misal di sini adalah berupa prosedur teks. Jadi itu kunci jawabannya. Jadi setelah selesai isi poin, lalu pilih kunci jawabannya, kita selesai. Nah, nanti akan terlihat di situ, akan terlihat itu jawabannya. Lalu setelah itu tambahkan lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kita salin lagi, nah, lalu pilihan gandanya kita salin, kita salin lagi, satu-satu. Yang A, nah, salin, tempel, lalu kita buka lagi dokumennya. Ini berlaku juga di komputer, juga sama seperti ini, bahkan di komputer akan lebih mudah. Kalau di handphone untuk perpindahan menu lumayan ada jedanya. Salin, tempel lagi, setelah itu kita checklist lagi isi poinnya berapa, lalu kunci jawabannya yang mana. Nah, kita pilih selesai dan seterusnya hingga nanti ibu bapak mendapatkan seluruh pertanyaan yang diharapkan. Nah, ini untuk bagian pilihan ganda. Nah, sekarang kita tambahkan bagian lagi untuk bagian esai. Misal di sini esai, isilah titik
di bawah ini dengan kata yang tepat. Jadi kalau esai agar tidak membingungkan siswa, maka kita pilih soal yang sederhana, yang isinya berupa satu kata. Kita kasih contoh, misal di sini kita tambah pertanyaan. Misal nomor yang pertama, I drink a glass of I drink a of coffee, misal coffee. Kita kasih jarak, titik. Di sini kita pilih coffee, titik. Lalu kita pilih di sini di bagian jenis pertanyaannya jawaban singkat. Nah, kalau seperti ini kita isi kunci jawabannya, berapa sih skornya. Misal biasanya esai lebih tinggi 10. Jawabannya apa di situ? Misal gelas. Nah, untuk menghindari kesalahan, maka dalam penulisan kita kasih dua opsi, yang pakai kapital satu, yang tidak kapital atau huruf kecil satu, tapi artinya sama. Takutnya siswa ada yang jawab pakai huruf kapital gitu. Nah, setelah itu kita selesai, lalu tambah lagi pertanyaannya. Misal the man on chair. Nah, kita jawaban singkatnya chair, seorang laki-laki titik di kursi biasanya untuk tempat duduk gitu. Jadi isinya adalah duduk. Dalam bahasa Inggris kita tambahkan opsi jawabannya, skornya jangan lupa, lalu tambahkan jawaban yang benar. Ada sit, atau pakai kapital satu, sit. Nah, sit sama sits. Kenapa pakai S? Karena ini tunggal. Setelah itu kita selesai. Nah, dan seterusnya. Setelah selesai keseluruhan, sebelum kita berikan kepada siswa, maka kita lihat dulu hasilnya seperti apa sih. Kita bisa lihat di pilihan ada pratinjau. Pilihan di sini ada pratinjau. Kita klik itu, maka akan muncul seperti ini. Coba kita isi. Misal kelasnya kelas mana? Kelas A. Namanya siapa? Nani. Misal. Nah, ini tadi yang progres yang di checklist.
Lalu berikutnya, nah ini, the table below is for question number 1 to 5. Jadi ini untuk nomor 1 sampai 5. Misalnya nomor 1, the text describes, misal tadi how to put sim, kita jawab asal saja what kind text adalah prosedur. Lalu berikutnya, nah di sini di bagian esai nanti terlihat ada 10 poin. 10 poin itu bobot tadi yang kita isi. I drink a glass, kita isi glass. The man, misal cry. Nah nanti setelah selesai si anak akan kirim. Nah lihat skor, maka hasilnya seperti ini. Nah, oh ini salah, tapi pertanyaan yang betulnya tidak terlihat, kita sembunyikan tadi. Kalau yang betul ini, terus sama ini juga kita sembunyikan. Nah jika sudah merasa cukup, si formulir itu mudah untuk dikerjakan, maka formulir ibu bapak sudah siap untuk disebar. Di sini ada poin, jadi kita bisa lihat poinnya langsung di sini. Kita tutup lagi yang ini, kita tutup lagi. Nah kita buka di sini. Maka kalau sudah jawab nanti akan muncul di respon di sini. Nah nanti jika waktu yang ditentukan sudah habis, maka pada hari itu kita uncheck yang di bagian respon di sini, yang menerima tanggapannya kita tutup. Nah lalu kita isi pesan di sini, misal maaf, waktu mengerjakan sudah habis. Terima kasih. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kita tinjau. Nah kan jawabannya jadi begini. Itu karena waktu kita sudah tutup, karena waktunya sudah berakhir. Begitu. Kita tutup lagi, lalu kita buka lagi yang responnya. Nah sebelum dikirim, kita rubah dulu judulnya. Di bagian atas ada formulir tanpa judul, jadi formulir ini masih belum ada judulnya. Maka kita klik formulir tanpa judulnya, maka akan berubah latihan teks prosedur. Nah untuk merapihkan, maka kita akan simpan formulir ini ke folder. Kita pindahkan ke folder. Nah ini folder yang sudah saya buat. Kalau belum ada, silakan ibu bapak buat folder. Misal di sini ada buat folder. Nah foldernya terserah, misal latihan soal atau bank soal juga bisa. Bank soal, jadi soal yang kita buat akan tersimpan di sini. Kalau sudah selesai, kita checklist, lalu pindah ke sini. Nah kita tunggu sampai teks peringatannya hilang. Nah kita tutup teks peringatannya. Nah, berarti sudah telah dipindahkan, berarti setelah sukses dipindahkan. Kita tutup lagi. Nah untuk mempercantiknya, kita bisa pilih tema, ada di sini di bagian atas
sesuaikan tema. Nah, kita mau warna apa, misalkan warna hijau, latar belakangnya warna hijau lagi. Gaya fontnya kita bisa ganti juga, misal ini terapkan seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Kita pilih lagi, misal kurang terbaca, kita ganti yang lucu, terapkan. Nah, seperti itu. Tuh kan jadi enak dilihatnya, anak-anak tidak terlalu bosan. Nah, kalau mau pakai gambar bisa juga di temanya, kita di bagian atasnya kita pilih gambar, lalu kita cari gambar bagian foto. Nah, ada foto di situ, kita coba klik sisipkan, lalu kita pilih, kita geser bagian mana yang akan disorot. Nah, misal yang terangnya ini kita pilih selesai, lalu terapkan. Nah, nanti tampilannya kita lihat dulu di pratinjau akan seperti ini. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kita tutup lagi, lalu kita akan kirim ke anak-anak. Bagiannya ada di menu tanda segitiga di atas tanda panah, kirim formulir. Di sini klik, ada kirim melalui email, ini ke email masing-masing anak. Nah, kalau ke email masing-masing itu agak menyulitkan karena banyak, maka kita pilih yang di bagian tengah ini. Nah, bagian tengah yang ini, itu artinya melalui alamat. Karena ini terlalu panjang, maka kita perpendek. Nah, jadi seperti itu. Setelah ada alamatnya, kita salin. Setelah disalin, kita buka WhatsApp grup kita. WhatsApp grup kita misal ke grup pembelajar. Nah, kita kirim di sini, kita tempel, lalu kita pakai kata-kata dulu, misalkan selamat mengerjakan latihan soal, klik tautan berikut. Nah, setelah itu kalau kirim, nah, nanti anak-anak akan menerima hal yang sama. Mereka tinggal klik yang form Google-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi di pratinjau, begitu. Ini kita hapus lagi. Nah, jika sudah, kita tutup. Nah, kalau merasa kehilangan, oh tadi hasil dokumen saya di mana, hasil formulir saya di mana, maka kita buka lagi di menu di HP Android Bapak Ibu, di menu Google, lalu di situ ada Drive. Nah, di Drive tadi kita sudah membuat folder bernama bank soal. Nah, di situ maka tampillah formulir yang kita buat tadi.
Setelah kita ketemu, kita kirimkan lagi ke anak didik kita. Nah, setelah itu tadi jangan lupa kalau waktu sudah habis, maka di bagian respon, di sini kita periksa satu persatu siapa saja yang sudah masuk. Kita bisa analisis juga soal yang tidak terjawab atau soal yang banyak salah yang jawabnya kita terlihat di sini. Untuk individual kita cek di sini individu siapa di sini namanya yang pertama tadi, oh Nani. Nanti kalau ada beberapa ada di sini tinggal klik lagi. Kalau mau berupa bukti fisik kita tinggal print, ada tanda print di situ, lalu buka. Nah, nanti ini akan berupa kertas siap cetak. Nah, karena tidak terhubung dengan printer, maka kita simpan sebagai PDF untuk nanti kemudian dicetak. Simpan. Nah, gitu. Di sini ada simpan. Berarti sudah disimpan hasilnya. Hasil si Nani tadi. Nah, begitu Ibu Bapak, mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan dapat membantu pekerjaan kita untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.